Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, kelas kedokteran hewan, pendidikan kewarganegaraan 35. Kami akan memaparkan materi kami. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu Dewi Nurfadila Fitra, yang kedua Daud Alkindi, yang ketiga Dayana Amalia, yang keempat Muhammad Haikal Ramadan, dan yang kelima yaitu Puput Fidela, saya sendiri. Kemudian adapun materi pada saat ini yaitu pengukuran ketahanan nasional dengan 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu komponen indeks ketahanan nasional, yang kedua skala pengukuran dan kategori ketahanan nasional, dan yang ketiga potret ketahanan nasional. Untuk itu kepada para pemateri saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Yang pertama yaitu komponen indeks ketahanan nasional. Model terbagi menjadi statik dan dinamik. Statik terbagi menjadi potret TANAS yang berisi indikator variabel Gatra, provinsi, dan agregat, dan indikator strategis. Dinamik terbagi menjadi keterkaitan antar indikator dan isu strategis. Dan yang kedua ialah tentang skala pengukuran dan kategori ketahanan nasional. Baik, dalam skala pengukuran untuk kategori ketahanan nasional terdapat 5 skala atau 5 tingkatan. Yang pertama ialah rawan, yaitu dengan warna merah, kemudian berwarna kuning yaitu kurang tangguh, dan berwarna hijau cukup tangguh, yang berwarna biru tangguh, dan berwarna ungu sangat tangguh. Masing-masing warna ini mewakili seberapa kuat suatu negara dalam menghadapi APHG yang dimana bisa saja akan menyerang negara mereka atau daerah mereka. Adapun kriteria penentuan kategori yang meliputi pertama standar pesaing, kedua norma yang berlaku umum, dan yang ketiga hasil pengamatan dari masa lalu. Adapun makna dari setiap kategori skala ketahanan nasional yang tadi telah dipaparkan, yang pertama ada rawan, di mana dalam kondisi ini ancaman sekecil apapun akan membahayakan integritas dan kelangsungan hidup suatu negara. Kondisi ini juga disebut sebagai alert. Yang kedua ada kurang tangguh. Dalam jangka pendek, negara mungkin akan dapat bertahan. Namun, apabila tidak ada perbaikan, maka stabilitas akan goyah. Kondisi ini juga disebut dengan warming. Yang ketiga, ada cukup tangguh, di mana kondisi ini berarti menandakan bahwa suatu negara cukup memadai dalam menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Namun, beberapa kelemahan internal masih perlu diperbaiki agar poin TAHG ini tak sampai melemahkan. Kondisi ini disebut juga sebagai moderate. Kemudian ada tangguh yang dilambangkan dengan warna biru, di mana dalam kondisi ini segenap TAHG dapat diatasi. Namun tetap perlu diwaspadai akan adanya TAHG berkepanjangan yang bisa saja akan melemahkan negara. Kondisi ini disebut juga moderate. Kemudian ada sangat tangguh yang dilambangkan dengan warna ungu, di mana dalam kondisi ini setiap TAHG dapat diatasi dengan baik dan tak akan menggoyahkan negara tersebut. Bahkan TAHG yang awalnya mengancam bisa saja menjadi peluang. Kondisi ini disebut juga sustainable. Dan berikutnya ialah tentang dimensi pengukuran indeks ketahanan nasional. Untuk pengukuran indeks ketahanan nasional sendiri terbagi atas 3 dimensi, yaitu pertama Gatra, yang kedua waktu, dan yang ketiga ialah wilayah. Dimensi Gatra yang memiliki arti ialah pengukuran ketahanan nasional yang dinilai atau yang diukur berdasarkan ke-8 Gatra. Seperti yang kita ketahui bahwa 8 Gatra itu terdiri dari yang pertama geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Kemudian pada dimensi wilayah atau spasial adalah pengukuran ketahanan nasional melalui pengukuran ketahanan pada masing-masing wilayah
yang berada dalam lingkup nasional atau negara. Dan yang ketiga ialah dimensi waktu. Dalam pengukuran melalui pendekatan ini bermakna bahwa kondisi ketahanan nasional sangat tergantung pada waktu pengukuran ketahanan nasional tersebut saat dilakukan. Oleh karena itu, pengukuran ketahanan nasional perlu dilakukan secara periodik dalam rangka untuk mengetahui posisi ketahanan nasional pada saat itu dan juga kecenderungannya atas apa yang akan terjadi ke depannya. Dan ada pun juga penentuan bobot dari ketiga dimensi ini, yang dimana akan dilihat dari metode ranking, kemudian metode expert judgment, dan yang ketiga adalah metode kombinasi. Yang ketiga yaitu potret ketahanan nasional. Pada peta ini, yang berwarna kuning, daerah yang menandakan cukup tangguh ketahanan nasionalnya, dan peta yang berwarna hijau menandakan bahwa daerah ini cukup tangguh, dan yang berwarna kuning, maaf, kurang tangguh. Baik, berikutnya telah ditampilkan bahwa di sini ada beberapa aspek yang menjadi cakupan dari Gatra itu sendiri. Nah, dapat dilihat bahwa bagian ideologi dan sosial budaya ini merupakan aspek yang perlu mendapat perhatian lebih karena dapat dilihat dia cenderung kurang. Kemudian kita lihat tabel berikut, yaitu mengenai indeks ketahanan nasional per periode di provinsi-provinsi di Indonesia. Bisa kita lihat bahwa kebanyakan per periode itu skornya sudah cukup tangguh, yang menandakan bahwa kita sudah cukup memadai dalam menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Namun ada beberapa juga yang masih kurang tangguh dan ada juga yang rawan, seperti misalnya Kalimantan Utara. Baik, seperti telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, sekarang pada peta indeks ketahanan nasional yang dalam ruang lingkup sosial budaya dapat kita lihat bahwa di Kalimantan sendiri terdapat dua indeks, yang pertama kurang tangguh dan yang kedua ialah rawan, di mana dari aspek sosial budaya akan memungkinkan apabila ada ATHG yang akan datang untuk mengancam daerah tersebut, lebih khususnya pada daerah rawan, maka akan kemungkinan besar akan bisa menghancurkan daerah tersebut. Kemudian dalam beberapa daerah juga terdapat cukup tangguh dan tetapi kebanyakan terdapat indeks yang kurang tangguh. Baik, pada indeks ketahanan ideologi, warna merah menandakan bahwa daerah tersebut rawan pada ancaman ketahanan nasional. Dan peta yang berwarna hijau menandakan bahwa daerah tersebut cukup tangguh dalam menghadapi ketahanan, ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan. Dan yang berwarna kuning ini menandakan bahwa daerah tersebut kurang tangguh. Adapun faktor yang menjadi penyebab dari rendahnya ketahanan ideologi, yang pertama kita tahu faktor yang mempengaruhi ketahanan ideologi adalah nilai dan sistem nilai, di mana ideologi yang baik harus mampu menampung aspirasi masyarakat. Agar dapat mencapai ketahanan nasional di bidang ideologi, diperlukan adanya penghayatan dan pengalaman ideologi secara sungguh-sungguh. Nah, agar bangsa Indonesia memiliki ketahanan di bidang ideologi, maka Pancasila harus dijadikan pandangan hidup, dan diperlukan pengalaman Pancasila baik secara objektif dan subjektif. Semakin tinggi kesadaran suatu bangsa untuk melaksanakan ideologi, maka akan semakin tinggi ketahanan di bidang ideologi. Maka dari itu,
Rendahnya tingkat ketahanan ideologi pada suatu kawasan disinyalir akibat minimnya inisiatif untuk membangun kesadaran nasionalisme, sehingga masyarakat di kawasan tersebut dalam kesehariannya tidak mengamalkan nilai-nilai ideologi Pancasila, baik secara objektif maupun subjektif. Apabila tidak segera ditindaklanjuti, hal ini tentu akan bertendensi menciptakan disintegrasi bangsa. Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kondisi sosial budaya manusia yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rukun bersatu, berkualitas, maju, dan sejahtera. Dalam kehidupan selaras, serasi, seimbang, serta kemampuan menangkal budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya nasional. Esensi ketahanan budaya dalam 8 pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Dengan demikian, ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya, di mana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Penyebab rendahnya ketahanan sosial budaya. Perlu diketahui bahwa rendahnya ketahanan sosial budaya disebabkan oleh faktor dari luar dan dari dalam, dan faktor dari luar biasanya jauh lebih dominan. Oleh karena itu, faktor dari luar perlu mendapatkan perhatian khusus. Untuk dapat memahami perubahan sosial, perlu dipelajari bagaimana perubahan itu diterima oleh masyarakat. Apabila hal itu dihubungkan dengan ketahanan sosial budaya, maka pengaruh budaya seperti budaya konsumtif, hedonisme, pornografi, seks bebas, kejahatan dunia maya, sindikat narkoba dapat membahayakan kelangsungan hidup dalam bidang budaya nasional. Disadari atau tidak, pengaruh budaya luar pasti sulit ditolak. Namun hal yang perlu diwaspadai adalah pengaruh dampak negatif yang mungkin akan terjadi yang dapat membahayakan kepribadian bangsa. Tidak menutup kemungkinan bahwa pihak luar sengaja menyebarkan pengaruhnya melalui sarana teknologi komunikasi yang akan menguntungkan bagi negaranya. Terhadap pengaruh semacam ini, bangsa Indonesia harus waspada dan memiliki daya tahan untuk menanggulanginya. Dengan demikian, persoalan yang harus dipecahkan adalah bagaimana caranya mengarahkan perubahan sosial, mengingat bahwa pengaruh kebudayaan asing tidak dapat dicegah sehingga tidak merusak kehidupan masyarakat dan kepribadian bangsa Indonesia. Baik, terima kasih untuk pemaparan dari para materi. Dapat disimpulkan bahwa komponen indeks ketahanan nasional modelnya itu terbagi atas 2, yaitu statik dan dinamik. Kemudian skala pengukuran ketahanan nasional dalam menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan terdapat dalam 5 kategori. Dari yang paling kuat yaitu sangat tangguh, cukup tangguh, kurang tangguh, dan rawan. Kemudian kriteria penentuan kategorinya ada 3. Yang pertama yaitu standar pesaing, norma yang berlaku umum, dan hasil pengamatan dari masa lalu. Kemudian adapun dimensi dari pengukuran indeks ketahanan nasional terbagi dalam 3 aspek. Yang pertama GATRA, di mana GATRA sendiri terdiri dari 8 aspek atau hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian wilayah, yaitu pengukuran ketahanan yang dinilai dari pengukuran ketahanan masing-masing wilayah yang berada dalam lingkup nasional. Kemudian ada waktu, di mana waktu di sini memiliki arti atau makna bahwa pengukuran ketahanan nasional dilakukan secara berkala supaya posisi dari ketahanan nasional tersebut dapat diketahui secara terus-menerus. Mungkin demikian pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.